Wibi, Ya. gue habis baca berita. Jadi ada cewek yang diteror gara-gara ngasih duit 5.000 ke laki-laki. Dan diterornya tuh sampai 10 tahun. Anjir. Jadi sorry. Jadi tuh si cowok ini dapat duit 5.000 rupiah dari seorang cewek. Terus si cowok ini ngerasa kalau cewek itu baik banget ke dia dan dia tuh mau dapetin si cewek ini. Makanya dia neror sampai 10 tahun. Iya bener Bi. Gila banget. Gue tuh nangkepnya kalau misalnya habis baca berita itu ya, berarti di saat orang udah cinta banget dan dia merasa harus dapetin orang itu, dia bakal ngelakuin apapun biar orang itu tuh bisa jadi milik dia kan. Iya sih. Kalau misalkan usahanya udah gak berhasil tuh, bisa aja gak sih dia minta usaha lewat hal-hal mistis, yaitu pelet. Bi, Nat, Hmm, kebayang gak lo kalau lo dipelet sama tante lo sendiri? Wah gila sih. enggak sih, gila. Gak masuk akal kan? Itu hancur banget sih. Nah ternyata ada kejadian yang terjadi di daerah Jawa Timur. Itu sekitar tahun 2000-an awal lah. Ada seorang ibu, sebut aja namanya Julia. Julia ini seorang janda, punya 3 anak laki-laki. Namanya Ari, Andi, dan Adit. Hmm, Cerita yang mau gue ceritain ini cerita tentang Adit yang dipelet sama tantenya sendiri itu. Julia ini nikah muda, jadi anak-anaknya tuh udah cukup gede lah sekarang. Dan jarak mereka tuh gak terpaut jauh. Anak yang paling bungsu, si Adit yang tadi gue bilang, itu tuh udah kuliah dan bisa dibilang yang paling ganteng lah di antara abang-abangnya. Singkat cerita, Julia itu nikah sama cowok duda namanya Roy. Akhirnya mereka semua pindah lah, tinggal satu rumah barengan sama bapak tirinya si Roy ini. hmm. Si Roy, bapak tirinya Adit, punya adik perempuan. Nah adiknya ini namanya Santi. Si tante Santi ini bisa dibilang kayak perawan tua lah, dan belum nikah-nikah. Jadi kayak si tante Santi ini kita gak tahu lah kenapa dia belum nikah, entah dia picky atau gimana. Tapi harusnya di umur yang hampir 40 tahun ya harusnya sudah nikah ya, cewek ya. Pada umumnya gitu sih. Pada umumnya kan. Hmm. Dan bisa dibilang Santi ini mukanya gak cakep, B aja gitu. Karena si Santi ini deket banget sama abangnya si Roy, ya sering lah akhirnya dia main ke rumah Roy. Kan sekarang juga Roy udah punya istri, punya anak kan. Jadi pas dia nyamperin ke rumah Roy ini, ya pasti ketemulah sama Julia dan anak-anaknya. Ya. Sampai suatu hari pas Adit lagi gak ada kuliah dan di rumah aja, si tante Santi ini nyamperin lah nih ke rumah si Roy. Karena ngeliat Adit ini ganteng, tinggi, ternyata tante Santi ini lama-lama naksir Nat sama Adit. Ya padahal kan itu anak sambungnya abang sendiri kan. Benar. Iya. Tante Santi makin sering lah tuh main ke rumahnya dan selalu cari kesempatan buat ngobrol sama si Adit ini. Di situ Adit tuh cuman being nice aja lah ke tante tirinya, karena kan ya dia mikir ya udah anggap tante sendiri ini kan. Ya sopan-sopan respect aja lah. Hmm. Tapi lama-lama Roy tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih. Tapi lama-lama si Roy ngerasa ada yang aneh nih sama adiknya. Karena kok tiap selalu datang ke rumah nanyanya kok Adit mulu, si anak tirinya terus. Akhirnya Roy ngajak ngobrol lah nih sama adiknya si Santi nih berdua doang. Ditanya tuh ke Santi kayak sebenarnya ada apa. Barulah Santi ngobrol, ngaku nih ke abangnya ke Roy. Si Santi bilang ke Roy kalau ternyata Santi tuh naksir sama anak bungsunya yaitu Adit. Kaget lah Roy di situ. Tapi Santi tuh bener-bener bilang dan ngeyakinin Roy kalau dia tuh bener naksir dan suka banget sama Adit Nat. Santi mohon-mohon ke Roy dengan alasan ya, masa tega banget lihat adiknya udah perawan tua, gak laku-laku. Apalagi sekarang dia suka sama yang deket banget nih sama si Adit kan. Minta dibantuin gitu maksudnya. Iya. Oh. Nah akhirnya ibalah si Roy kayak di satu sisi kasihan lah sama adiknya sendiri. Tapi si Roy bilang lah bener-bener objektif kalau ya gak mungkin lo bisa ngambil hatinya Adit. Mana mau Adit sama lo. Lo kan udah tua juga dan lo tuh adik gua. Oke. Dan di situ akhirnya Santi bilang Nat, ternyata Santi tuh udah punya rencana sendiri buat narik hatinya si Adit, yaitu dengan cara ngasih pelet. Aduh. Santi cerita kalau dia tuh udah sempat ke dukun buat minta aji-ajian pelet itu. Yang gak disangka-sangka ternyata si Roy itu ngedukung rencana Santi dan nge-support apa yang dilakuin sama adiknya ini. Jadi secara sadar nih Roy maulah ngebantu rencana adiknya yang dalam tanda kutip ya rada bulus juga ya otaknya. Iya. Apa yang Santi minta dilakuin lah sama Roy. Santi tuh bilang lah ke Roy,
kalau dia itu minta fotonya Adit dan minta Roy buat ngasih minuman kayak semacam jamu yang harus dikasih ke Adit setiap hari. Gak cuman itu, Santi juga bilang kalau dia itu butuh bulu kemaluannya Adit buat jadi salah satu syarat media peletnya itu. Anjir, gimana tuh ngambilnya? Nah ini gue ceritain nanti. Jadi intinya kayak pelet yang dipakai sama Santi itu gak cuma satu Nat. Ada 3 jenis pelet. Akhirnya diam-diam Roy tuh ngambil lah fotonya Adit di kamar Adit pas Adit lagi gak di rumah. Dikasih lah nih fotonya Adit ke adiknya Santi. Dibaca langsung tuh mantranya. Ini singkatnya ya Nat. Mantranya kayak gini nih. Bismillahi ngawiti niat ingsun badhe nguwun pamujine lanang siji sing tak gadang-gadang dadi pangasih ingsun. Sarene kelingan ingsun mangane kemutan ingsun mugiken saaken ben tresno ian manut niat ingsun kanggo kang mas titik-titik disebutlah nama Adit ini, nama panjangnya. Oke. Intinya sebenarnya masih panjang lah, tapi segitu aja tuh mantranya ya yang gue bacain. Oke. Santi itu tuh ngebaca mantra yang tadi gue bilang itu tuh sebanyak 7 kali sambil ngeliatin fotonya Adit aja dan gak kedip sama sekali Nat, selama proses pembacaan itu. Selain itu mulai besokannya si Adit tuh dikasih minuman mulu lah, kayak semacam jamu sama Roy, sama bokapnya. Si Roy sih bilang alasannya buat kesehatan Adit. Tiap hari dikasih dan dipaksa tuh si Adit buat minum itu. Jamu itu tuh udah dikasih mantra sama Santi, dan jamu itu udah dicampur juga sama air liurnya Santi. Jadi bisa dibilang pelet ini nih pelet yang bagus banget lah buat nyekat hatinya Adit. Dan katanya itu nama peletnya tuh pelet Ajian Joyo Sampurno. Pelet Ajian Joyo Sampurno ini mantranya panjang banget Nat. Tapi intinya si minuman ini, jamu ini udah dibacain mantra sama si Santi. Dan Santi itu selalu ngebaca 7 kali setiap mau ngasih jamu ke Adit. Yang pertama udah dikasih nih foto Adit sama Roy nih. Yang kedua dikasih juga minuman. Dan sekarang tinggal yang terakhir nih, Roy harus ngedapetin bulu kemaluannya Adit. Anjir. Tadi kan lo nanya kan gimana caranya Roy ngedapetin bulu kemaluannya si Adit kan? Iya. Nah si Roy ini bilang ke Adit kalau dulu itu dia selalu ngelakuin ini. Adit tuh harus nyukur bulu kemaluannya biar terhindar dari penyakit. Karena pas usia-usia seumur Adit itu rawan penyakit lah. Nah Adit dibilang sama Roy gitu bingung, kayak kenapa tiba-tiba gue harus nyukur bulu kemaluan gue kan. Tapi karena dipaksa terus nih sama bokap tirinya sama si Roy, akhirnya Adit nurut tuh buat nyukur bulu kemaluannya. Singkat cerita, bulu kemaluan Adit itu diambil sama Roy dan dikasih ke Santi. Dan Santi tuh ngebawa bulu kemaluan Adit ini ke dukun buat dijampi-jampi. Bulu kemaluannya Adit ini dibakar sama si dukun sambil dibacain mantra. Mantra itu kayak gini. Assalamualaikum salam sangkan paraning dumadi sing tak suwun langsing tak puji dumateng Gusti mugo aku dadi asihing si jabang baine bla 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 bla, sebut nama panjang Adit. Dan abu dari bulu kemaluannya Adit itu dicampur ke dalam jamu yang bakal dikasih ke Adit, termasuk juga air liur yang udah dimasukin jamu itu. Anjir, berarti jamunya campuran air liurnya Santi sama bulu kemaluannya Adit sendiri. Dan dia minum tuh airnya. Diminum sama Adit? Iya. Kurang ajar. Singkat cerita, setelah berhari-hari selalu dikasihkan tuh jamunya sama si Roy. Terus juga selalu dibacain tuh mantra lewat foto yang udah diambil sama Roy ke Santi. Dan ternyata kayaknya peletnya udah berhasil nih Nat. Tante Santi tuh mulai kelihatan sering banget datang ke rumah daripada sebelumnya. Dan awalnya Adit tuh kan biasa-biasa aja yang gue bilang kan, cuman being nice aja itu sama tantenya. Tapi sekarang lama-lama Adit tuh selalu excited kalau si Santi tuh datang. Mereka tuh jadi ngobrol banget, jadi ketawa-tawa banget sampai malam lah, dari siang sampai malam nih. Nah pas malam Tante Santi pulang, hal-hal aneh tuh sering terjadi lah ke Adit ini. Adit selalu mimpin Tante Santi. Terus yang di pikiran Adit tuh cuma Tante Santi aja. Sampai Adit nih kayak orang halu Nat. Katanya tuh dia lihat Tante Santi di jendela lagi lambai-lambain tangan gitu buat ngajak Adit keluar. Terus juga pernah katanya Adit tuh ngerasa lagi tidur, di sampingnya tuh ada Tante Santi. Dia tuh melukin Tante Santi, dan dia tuh seneng banget tidur ditemenin Tante Santi, karena semalaman tuh gak bisa tidur. Nah Adit juga sering katanya ngigo dan nyebut nama Tante Santi mulu. Ternyata saudaranya Adit, yang si Ari sama Andi itu tuh udah mulai ngerasa aneh ngelihat adik paling kecil tuh kok jadi kayak begini mulu ke Santi kan. Ditanyalah sama mereka kayak kenapa lo jadi bucin dan malah lo kegila-gila sama tante tiri lo sendiri. Padahal Adit tuh ganteng, bisa dapetin cewek-cewek seumuran Adit lah. Singkat cerita, ada satu momen
Adit ini tuh tiba-tiba bilang ke keluarganya mau nikahin Tante Santi. Dan maksa dia cuma mau nikah sama Tante Santi doang. Keluarga bingung semua lah, kayak kenapa tiba-tiba kayak gitu. Ya apalagi keluarga dari ibunya kan, si Julia kan, ya gak setuju lah sama keputusan Adit kan. Iya benar. Ini kan adik bapaknya, walaupun tante tiri, tapi tetap aja itu tantenya gitu. Dan harusnya yang tadi gue bilang, Adit tuh dapet cewek sumuran dia tuh segampang itu. Nah dikasih tau kayak gitu sama keluarganya, Adit gak terima dan malah ngamuk-ngamuk Nat, dan minta tetap nikah sama tantenya sendiri, Tante Santi itu. Adit ngamuk sampai ngancurin barang-barang di kamarnya, sampai Adit tuh kayak bener-bener mau nyelakain diri sendiri dan mau kabur dari rumah. Sampai bener-bener kayak orang gila lah nih si Adit teriak-teriakan kayak gitu. Nyokapnya si Julia akhirnya tuh ngurung Adit di kamar biar Adit tuh gak kabur dari rumah. Pas si Adit dikurung di kamar, di situ akhirnya Julia sama Roy ngobrol lah berdua, si nyokap bokapnya Adit ini. Setelah ngobrol sama Roy singkat cerita, akhirnya Julia tuh luluh juga lah dan akhirnya mau dengan terpaksa nerima apa yang Adit minta. Karena daripada anaknya sendiri nyakitin diri sendiri kan. Iya. Tapi sebenarnya keluarga Julia ini sadar dan curiga akan minuman yang sering dikasih sama Roy. Dan kenapa dia curiga? Karena minuman ini tuh cuma boleh diminum sama Adit. Oh, mereka nyadar. Mereka nyadar. Oh, gue kira semuanya minum gak ya? Enggak, Aditnya doang. Oke. Nah pas ditembak kayak gitu tuh, kayaknya ada yang aneh dari minuman bla bla segala macam. Tapi Roy tuh ngeles. Dia tuh bilang kayak minuman itu ya beneran cuma jamu, dan minuman itu emang buat kesehatan Adit. Tapi yang lain gak percaya gitu aja. Ada yang khawatir kalau ini bisa jadi pelet, dan peletnya pasti kan dari dukun kan. Iya. Ya cuman keluarga Julia tuh gak bisa berbuat apa-apa karena ya mereka kan cuman asumsi doang kan, gak ada bukti sama sekali kan. Jadi intinya Roy tuh bener-bener ngeyakinin semua orang kalau keputusan Adit nikahin Santi itu adalah pilihan terbaik buat Adit. Sampai akhirnya Adit dan Tante Santi itu nikah sampai sekarang, dan mereka itu udah punya anak Nat. Anjing. Beneran nikah akhirnya? Beneran gila kan? Berarti Muy, di dalam pernikahannya itu si Adit tuh masih dalam pengaruh peletnya si Tante Santi itu dong? Iya bisa jadi Nat, karena kalau misalnya gini, kalau orang gak dikasih pelet, mana mau sih dia nikah sama tante sendiri, dan itu jarak umurnya jauh banget kan. Sampai selanggang ini, sampai udah punya anak, ya berarti asumsinya sampai detik ini ya si Adit masih ada pengaruh pelet. Nat, Muy. Ya. Pertama kali gue baca cerita ini nih, yang gue dapetin ini, entah kenapa gue tuh dapat perasaan kayak jadi parno gitu kalau misalkan ketemu sama teman lama lo. Kenapa? Karena di cerita ini korbannya itu dipelet sama teman lamanya sendiri yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba dipelet. Wow. Misalkan lu nih, lu punya teman lama gitu, gua ya. Iya. Misalkan lu punya istri gitu kan. Lu punya istri dan lu ketemu gua setelah udah berapa tahun atau belasan tahun. Tiba-tiba gua nih melet istri lu buat suka sama gua. Jing, gak habis pikir gua. Gila kan? Jadi peristiwa ini tuh kejadian di bulan April tahun 2020. Kita sebut aja namanya Dewi ya. Dan ini tuh cerita si Dewi yang dipelet sama teman namanya Dedi, suaminya. Oke. Jadi awalnya nih cuman gara-gara si suaminya Dewi, namanya Dedi, kita samarin aja ya. Si Dedi ini minta persetujuan Dewi buat masang stiker di mobilnya. Oke. Diiyain walaupun kata Dewi berat rasanya karena ya pemborosan lah kata Dewi. Udah sering juga si Dedi ini modif-modif mobilnya. Nah, si Dedi ini pakai jasa temennya yang dia kenal pas SMP, namanya David. Nah si David ini yang melet istrinya Dedi. Ini by the way David juga nama samaran ya. Jadi Dedi sama David ini sebenarnya udah hilang kontak sejak lulus sekolah. Dan David ini datang ke rumah Dewi sama Dedi dengan maksud dia mau ngeliat bahan wrappingannya. Ya intinya ngurus-ngurus si modif-modif mobil inilah. Dan waktu si David ini datang ke rumahnya Dewi dan Dedi, itu pertama kalinya Dewi kenal David. Kayak baru pertama kali ketemu. Oke. Ketemu sambil cerita-cerita juga, David ini bilang kalau dia itu yatim piatu. Dan dia udah duda 4 tahun. Punya 1 anak tapi gak tinggal sama dia. Bahkan istrinya David ini milih buat ninggalin David, buat pergi sama bosnya di tempat istrinya tuh kerja.
Oh. Yang mana cerita ini kata Dewi itu belum bisa di cross check kebenarannya. Jadi nggak tahu nih fakta atau emang karangan dari David aja. Nah secara nggak langsung gara-gara David cerita kayak gitu, itu bikin Dewi sama Dedi tuh iba. Jadi kasihan lah mereka dengernya. Singkat cerita, proses wrapping si mobilnya Dedi ini selesai dalam waktu seminggu. Dewi tuh ngikut Dedi buat ngambil mobilnya ke rumah David. Kan diurusnya di situ. Oke. Dan itu kali kedua Dewi ketemu sama David. Di pertemuan kedua ini si David tuh beberapa kali ngomong ke Dewi dan Dedi buat minta dicariin gadis atau janda biar dinikahin sama dia. Oke. Nah di sini nih mulainya Nat, Moy. Entah kenapa 2 minggu setelah ngambil mobil itu Dewi tuh ngerasa aneh karena dia ngerasa Dewi suka sama David. Dia sendiri ngerasa kayak gitu. Dewi tuh ngerasa kayak dia selalu mikirin David, kadang-kadang sampai WhatsAppan dan sempat beberapa kali ketemu sama David. Tiap malam Dewi juga selalu mimpi ketemu sama David. Sampai di mimpinya itu Dewi berhubungan badan kayak suami istri antara Dewi sama si David. Gila. Dan rasanya dia selalu kangen gitu sama David. Oke. Ditambah lagi Dewi ini ngerasa sebel sama suaminya karena Dedi ini jadi kayak temperamen dan suka ngintimidasi gitu. Walaupun gak sampai KDRT ya. Nah gara-gara si Dewi ini punya perasaan kayak gitu, dia niat mau ngasih tahu ke suaminya apa yang dia rasain. Kalau misalkan emang sampai diomelin abis-abisan ya udah nggak apa-apa, karena si Dewi ini mau diskusiin sama suaminya biar dia tuh bisa dijauhin dari perasaan yang menurut dia salah. Ya. Setelah dia ngaku ke suaminya, bener, Dedi akhirnya jadi sakit-sakitan. Tiap beberapa jam tuh Dedi ngeluh dadanya sakit sampai muntah. Awalnya dikira masuk angin, udah minum obat sampai ke klinik pun, tapi gak sembuh-sembuh juga. Mau ke rumah sakit tapi ya karena itu zamannya COVID kan 2020, jadi bingung mau ke rumah sakit tuh gimana. Nah di sisi lain Dewi ini rasanya juga makin pengen nempel sama David. Makin hari makin kangen, pengen ketemu terus. Saking makin sering mimpi dan mimpinya juga makin intim. Dewi pun udah gak kepikiran sama saudaranya dia, orang tua, anak, bahkan suami tuh kayak gak kepikiran gitu. Kayak dibutain gitu ya? Kayak dibutain. Dia ngerasa seolah-olah pikirannya tuh David aja, gak bisa fokus ke arah lain. Dan di situ Dedi kondisinya makin parah. Sakit punggung sepanjang hari sampai muncul benjolan kemerahan dan benjolannya tuh bisa pindah-pindah gitu seiring dimana letak nyerinya. Misalkan nyerinya di punggung atas, ya benjolnya ke atas, terus pindah ke bawah gitu-gitu deh. Aneh banget ya? Aneh banget. Dan Dewi pun juga sakit. Dia nyeri kepala sampai berhari-hari dan akibatnya pekerjaan rumah juga jadi sering gak diurus sama dia. Nah dari berbagai kejadian yang ngaruh ke mental dan fisiknya dia, Dewi ini curiga kalau dia tuh kena guna-guna. Ya karena emang udah pasti kan. Maksudnya kita juga yang denger ceritanya juga pasti ngira dia kena pelet, ya gak sih? Iseng lah si Dewi ini googling. Ternyata semua jawaban atas dugaan dia tuh kejawab. Dia hubungin lah akhirnya 2 orang temennya yang indigo. Dan dari 2 orang ini, dua-duanya bilang kalau Dewi emang kena pelet. Oke. Tapi mereka gak bisa bantu karena mereka cuma bisa nerawang doang. Mereka gak bisa nyembuhin. Dewi kasih tau lah hal ini ke Mas Dedi, ke suaminya. Dari situ Dedi nelpon Ustadz. Dibantu nih sama si Ustadz ini dari jauh karena si Ustadz ini dari luar kota. Dalam tanda kutip pengobatannya lewat video call lah. Dan yang diobatin itu Dewi sama Dedi juga ya, jadi dua-duanya. Video call, dikirimin doa-doa gitu, walaupun gak kedengeran lewat speaker HP, kata Dewi. Nah cuman, kata Dewi, walaupun doa-doanya gak kedengeran, tapi reaksinya nih luar biasa Nat, Moy. Jadi Dewi ngerasa mulai kesemutan di kaki, nyeri di punggung, perut, naik ke dada yang bikin pengen muntah, sampai denging ke telinga gitu, dan kerasa pusing di kepala. Nah lama-lama, ini kan yang ngerasa dua-duanya nih ya, Dedi sama Dewi. Gak lama Dedi muntah, tapi si Dewi enggak. Udah nih, setelah proses pengobatan, mereka nanya ke Pak Ustadz, sebenarnya mereka ini kenapa? Tapi Pak Ustadz ini ngasih jawaban yang masih samar-samar gak jelas gitulah. Cuman intinya, Pak Ustadz ini ngasih pesan, ikhlasin aja. Ikhlasin aja apa yang udah dilakuin sama si pelaku ini, dan jangan pernah lewatin sholat 5 waktu, katanya gitu. Udahlah, setelah pengobatan itu Dewi ngerasa
ini omongan dia gini ya. Dia ngerasa perasaan bucin yang menjijikan dan bodoh itu hilang seketika. Oke. Ya berarti asumsinya Sembuh. berhasil gitu kan. Iya. Jadi gak cuman hilang aja tuh perasaannya, tapi dia juga akhirnya sadar kalau misalkan apa yang dia rasain sebelumnya itu ya perasaan yang bodoh dan menggelikan lah. Dan gak cuman itu, sakit di badannya Dewi juga lama-lama hilang. Pun Dedi juga gitu. Beberapa hari setelah pengobatan atau ruqyah itu, malam-malam sekitar jam 1, Dedi itu belum tidur karena dia habis sholat tahajud. Nah Dewi dari kamar tiba-tiba ngedenger ada suara kenceng banget kayak ledakan. Tapi dia gak tahu sumbernya dari mana. Pas Dewi nyamperin Dedi di luar kamar, Dewi ngeliat di tembok samping Dedi itu ada bekas pukulan di tembok. Jadi kayak temboknya ada bekas pukulan gitu. Ternyata suara ledakan tadi itu suara tembok yang dipukul sama Dedi. Saking kencengnya. Udah tuh diobatin segala macam, tapi ternyata setelah seminggu kemudian gak kempes bengkaknya. Akhirnya Dedi dibawalah ke tukang pijet yang emang langganannya Dewi. Karena ya tangannya si Dedi bengkak gara-gara mukul tembok itu kan. Dan Dewi juga gak tahu kenapa si Dedi ini mukul tembok. Tiba-tiba aja dia ngerasa marah. Dan cara ngelampiasinnya kayak gitu, mukul tembok. Dan ternyata dari situ akhirnya Dewi tahu kalau misalkan pengobatan atau ruqyah yang tadinya udah dilakuin itu cuma bertahan beberapa hari. Abis itu Dedi balik temperamen lagi. Nah lu tahu pas Dedi ini dibawa ke tukang pijitnya ngomong apa? Apa? Dia ngomong gini, ini sih dibikin sama orang nak, udah lama ini. Untung kamu kuat. Kalau enggak sebenarnya kamu udah meninggal. Ya Allah, kata gitu. Sampai begitu? Ini tukang pijit yang ngomong. Sampai si ibu-ibu tukang pijit ini muntah-muntah Nat Moy. Dan dia bilang, saya gak pernah mijet sampai muntah kayak gini. Parah kamu nak. Kayak gue juga gak kebayang sih, maksudnya kenapa bisa dia mijet sampai dia muntah gitu ya. Iya. Mungkin saking gak kuatnya apa gimana, gue juga gak ngerti. Dan ibu ini bahkan sampai ngasih tahu pelakunya tuh siapa, pelaku yang melet ini. Dan pijatannya akhirnya gak dilanjut tuh karena dia udah gak sanggup kan. Dari situ keadaan Dedi tuh makin parah. Pokoknya bengkak-bengkak di tangan juga belum sembuh. Muntah hampir setiap jam. Jadi si Dedi ini sampai gak bisa kerja. Ditambah juga temperamennya makin parah. Hampir setiap hari Dedi ini berusaha buat bunuh diri Nat Moy. Aduh. Belum berhenti di situ. Ada satu waktu Dedi tuh sempet kecelakaan tunggal. Dan untungnya cuma luka ringan aja di lutut. Jadi lukanya kayak luka bakar gitu. Nah cuman lukanya tuh sebenarnya sepele, tapi gak kering-kering. Malah melebar dan jadi infeksi gitu. Udah ada obat dari klinik, obat luka tradisional, dan ada obat yang dibeli di apotek. Semuanya tuh gak ada yang manjur buat ngebersihin si lukanya ini. Akhirnya Dewi sama Dedi ngelakuin lah pengobatan yang kedua kali. Karena yang pertama udah kata dia ruqyah itu. Sekarang mereka ngelakuin pengobatan kedua. Mereka minta bantuan sama orang yang mereka ketemu secara gak sengaja. Entah dari mana, kata Dewi. Dewi juga gak nyeritain ini. Sebut aja namanya Mbak Indah ya. Mbak Indah ini dan tim spesialnya dalam tanda kutip, ini tuh jumlahnya puluhan Nat Moy. Mereka mendiagnosa kalau Dedi ini ya lagi-lagi kena santet. Dan santetnya namanya santet kodam. Apa tuh? Nah gue gak tahu tuh santet kodam gimana. Gue juga belum pernah denger. Nah lu pernah denger bulu perindu kan? Yang buat dipakai santet gitu. Nah katanya yang dikenain ke Dewi ini itu bukan cuma bulu perindu, tapi lebih ganas lagi. Yang kalau gak sembuh itu tuh bisa berisiko gangguan jiwa. Kata Dewi, Mbak Indah sama timnya tuh udah kesel banget sama pelaku yang nyantet ini. Karena udah ngerusak dalam tanda kutip pagar ayu dan mendahului Tuhan dengan membunuh Dedi secara perlahan. Dilakuin pengobatan, Mbak Indah sama timnya kayak magerin rumah Dewi dan Dedi dan ngasih terapi khusus gitu. Yang dia gak kasih tahu terapinya tuh kayak gimana. Tapi yang jelas setelah terapi, Mbak Indah bilang ada 7 jin yang mendiami tubuhnya Dedi. Gila. Jin-jin itu masing-masing kayak punya tugas gitu Nat Moy katanya. Ada yang ditugasin jadi CCTV, kayak ngawasin badannya Dedi. Terus ada yang tugasnya tuh ngelumpuhin organ tubuhnya Dedi. Ada yang tugasnya bikin luka dan lebam jadi gak sembuh-sembuh. Ada yang tugasnya ngubah sifat jadi pemarah, jiwa jadi terguncang, putus asa,
Dan ada juga yang paling kurang ajar, yang mana Dewi gak bisa ngasih tahu apa. Pokoknya parah banget kan. Oke. Gila aja 7 jin di dalam badan lo gitu kan. Iya anjir. Dan alhamdulillahnya gak perlu nunggu lama. Jadi sekarang udah sehat badan dan jiwanya. Mbak Indah ngejamin serangan santet ini gak bakal datang lagi. Karena Mbak Indah sama timnya udah mengembalikan semuanya kepada para pelakunya. Oh dibalik gitu Bi? Dibalikin ke para pelakunya ya Mui. Karena yang dimaksud sama si Indah ini, pelakunya itu yang minta nyantet dan juga praktisi yang ngebantuin nyantet. Jadi dukunnya juga kena. Berarti Bi, maksudnya itu tuh pelakunya si David? Ya udah pasti nggak sih Nat? Dan alasannya? Nah kalau itu gue gak tahu tuh. Apakah karena memang dia benar-benar kepalang banget pengen punya istri, atau memang Dewi ini cantik, gue gak tahu. Atau dia jatuh cinta bagaimana, gue juga gak paham. Ya Dewi juga gak nyeritain sih alasan itu. Beda dari kalian Moi, Bi, yang nyeritain korban pelet. Nah kalau gue tuh mau ceritain pelaku peletnya. Oh, wow. Jadi ini cerita point of view dari si orang yang ngelakuin pelet. Betul. Gokil. Kita sebut aja namanya Arif. Sekarang umurnya 30 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bekasi. Cerita ini tuh terjadi pas Arif masih duduk di bangku SMA. Sejak SMA, Arif tuh emang tertarik banget lah sama dunia-dunia supranatural. Khususnya sama ilmu-ilmu yang berbau klinik gitu. Alasan si Arif suka karena rasa penasaran dia tuh tinggi banget. Akhirnya dia pengen ngebuktiin sendiri. Nah, walaupun dia tertarik sama dunia kayak gitu, tapi prinsipnya dia tuh tetap dia nggak akan percaya kalau dia nggak ngeliat pakai mata kepalanya sendiri. Oke, jadi mulainya ini tuh dia kenalan sama ada cowok namanya Haris. Haris ini tuh tukang bangunan, asalnya tuh dari pesisir ujung Jawa Timur. Oke. Dan kerjaannya dia tuh ngerenovasi sebuah ruko di dekat rumahnya si Arif. Oke. Untuk umurnya mereka berdua tuh gak jauh beda. Haris cuma 2 tahun lebih tua dari si Arif. Tapi dia tuh putus sekolah, jadi cuma sampai tamatan SMP aja. Singkat cerita, Arif tuh jadi sering mampir nih ke rukonya si Haris. Dan setelah selesai kerja, ngobrol-ngobrol panjang dan akhirnya mereka jadi deket banget tuh. Jadi kayak lebih kenal satu sama lain. Sampai ada satu malam, obrolan Arif sama Haris tuh tiba-tiba menjurus ke topik yang berbau-bau supranatural. Jadi si Haris tuh nanya, "Rif, kamu percaya gak sama ilmu klinik atau dunia mistis? Pelet misalnya." Terus dijawab nih, "Gimana ya? Ya percaya gak percaya sih, cuma pernah denger aja. Tapi gak pernah ngeliat langsung, jadi masih 50-50 deh." Terus si Haris tuh bilang, "Ya udah, gimana kalau gue ngebuktiinnya depan muka lo?" Terus si Arif tuh kayak kaget kan, terus dia ngomong, "Oh ya udah boleh, kalau emang kebukti di depan mata kepala gue bisa, berarti gue percaya nih kalau ilmu itu emang ada." Nah akhirnya si Haris ngerencanain waktu lah dia buat ngebuktiin ke Arif. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti mereka tuh datang. Arif sama Haris sepakat buat iseng-iseng pergi ke satu mall. Akhirnya mereka duduk di food court dan mereka mesen 2 gelas kopi. Terus si Haris bilang, "Rif, lo lihat kan 2 cewek yang lagi duduk di meja food court paling pojok?" "Iya gue lihat, kenapa emangnya?" Dan emang si Arif tuh ngeliat di meja pojok itu tuh ada 2 cewek, lumayan cantik-cantik, terus lagi asik ngobrol lah di meja makannya. Oke. Nah terus si Haris tuh ngomong, "Gue ngincer yang baju merah itu, lo lihat ya, jangan kedip." Terus Arif ngeliat tuh, mulutnya Haris kayak komat kamit setengah bisik-bisik gitu, kayak lagi ngebaca mantra. Samar-samar kedengarannya tuh kayak bacaan Arab, tapi diselingin sama bahasa Jawa alus yang Arif juga gak ngerti. Oke. Posisinya Haris tuh matanya gak kedip, terus matanya tuh tajam dan lurus ke arah cewek yang baju merah itu. Kira-kira sekitar 1 menitan, Haris selesai baca mantranya, tapi pandangan matanya tuh masih tetap ke arah cewek yang baju merah itu tuh. Dan gak berapa lama, tiba-tiba cewek baju merah itu tuh nengok ke Haris dan tatap-tatapan tuh sama si Haris. Spontan tuh si Haris langsung nepok-nepok pahanya pakai tangannya dia sendiri 3 kali. Terus tiba-tiba cewek baju merah itu tuh langsung senyum ke Haris. Wow. Nah si Haris langsung ngomong tuh, "Nah dapet Rif, berhasil." Si Arif heran tuh, "Hah, segampang itu?" "Iya, segampang itu." Terus si Haris juga nambahin nih, dia bilang, "Lo lihat ya, gue akan datengin mejanya,
kalau gue langsung balik lagi ke sini berarti gue gagal. Tapi kalau gue bisa sampai duduk di sana sama mereka berarti gue berhasil lah. Haris langsung lah pergi dari kursinya, terus dia langsung jalan ke meja si cewek ini. Si Arif ngeliat nih Haris mulai sapa-sapaan sambil ngasih tangannya buat salaman. Terus gak lama dia akhirnya duduk lah di meja dua cewek itu. Singkat cerita, si Haris udah dapet nih nomor HP-nya, namanya Cindy. Terus dia mau ngajak ketemuan lagi tuh, kata si Haris. Akhirnya di situ Arif percaya kan sama Haris, dan mereka langsung keluar lah langsung dari food court itu. Sepanjang jalan pulang, si Arif tuh bener-bener penasaran banget sampai nanya-nanya terus lah ke si Haris, minta dijelasin lah cara yang kayak tadi tuh gimana. Haris akhirnya ngejelasin semuanya tuh sebatas yang dia tahu doang, karena dia pun juga baru bisa. Haris ngasih tahu cara ngedapetin dan nguasain ilmu itu tuh juga harus ngelewatin serangkaian proses tirakat yang emang berat. Tapi karena niat Arif udah bulat dan terlanjur menggebu-gebu, Arif akhirnya tetap pengen untuk nguasain apa yang tadi dia lihat. Akhirnya dia sanggup lah untuk ngelakonin semua proses tirakatnya. Tapi sayangnya si Haris tuh gak bisa buat ngajarin si Arif, karena Haris tuh ngamalin ilmu pelet yang cuma bisa dipakai sendiri, bukan buat diajarin ke orang lain. Akhirnya si Haris ngasih saran lah ke Arif, kalau pengen belajar tentang ilmu pelet atau ilmu-ilmu kayak gitu, coba aja lo datengin atau ikutan gabung sama padepokan-padepokan yang emang ngedalemin dunia supranatural. Dan dia juga bilang tuh pasti di setiap kota tuh ada. Nah semenjak itu sehabis pulang sekolah, si Arif tuh gak langsung pulang ke rumah Muibi. Dia nyoba nyari-nyari sampai datang langsung tuh ke anggota-anggota padepokan aliran supranatural yang ada di sekitar kotanya dia. Dan ternyata bener tuh, ada di sekitar kotanya si Arif. Arif tuh akhirnya jadi daftar ke sana. Dia jadi rajin datengin padepokan itu. Dan jaraknya dari rumah ke padepokan itu tuh kira-kira sekitar 10 km lah dari rumahnya. Akhirnya Arif ngikutin tuh semua pelajaran-pelajaran, pengajaran yang dikasih gurunya. Dan dari situ si Arif tuh jadi salah satu murid paling teladan di padepokannya dia. Sampai kadang-kadang Arif tuh sering pulang larut malam banget lah sampai rumah. Sampai orang tuanya tuh heran banget tuh, kok bisa sih Arif jadi pulang malam banget dan setiap hari tuh dia kayak gitu. Tapi si Arif selalu kayak ngebohong gitu lah, dia alasan kalau misalkan dia tuh ikut ekstrakurikuler di sekolah sampai malam. Akhirnya Muibi, gak sampai 2 tahun Arif tuh udah bisa nguasain ilmu pelet. Setelah dia tuh ngelakuin segala lika-liku yang gak mudah tuh. Sampai si Arif tuh harus absen sekolah hampir 3 minggu. Dan dia tuh harus puasa mutih selama 3 hari. Jadi tuh cuma makan nasi putih sama minum air putih. Nah sambil si Arif tuh ngafalin mantra ajian peletnya. Ini gue bacain ya. Jadi mantranya itu adalah Sun Matek Aji Ajiku Pulung Gono Pulung Sari Dewo Ruci Dewo Asih. Dan di bait terakhir harus nyebutin nama cewek yang mau dipelet. Singkat cerita, setelah perjuangan berbulan-bulan tekun belajar di padepokan itu, walaupun caranya dia sama si Haris ini beda, akhirnya si Arif tetap bisa. Dan dia mau nyoba untuk melet primadona sekolah di SMA-nya. Sebut aja namanya Putri. Jadi Arif bacain mantra di hari itu, dan dia juga tirakat puasa mutih selama 3 hari. Dia baca lagi lah mantra yang tadi, terus dia nyebutin nama Putri. Abis baca mantra itu, dia niup ke arah Putri terus bilang, "Kamu kok kelihatan makin cantik sih?" Terus tiba-tiba si Putri tuh ngeliat Arif aja dan cuma sedikit senyum. Walaupun reaksinya agak lama, kayak hampir semingguan, tapi akhirnya Putri tuh bisa didapetin Arif Muibi. Langsung pacaran? Jadi pacarnya langsung. Wow. Tapi banyak juga tuh teman-teman di sekolahnya Arif yang ngerasa janggal tuh kalau si Arif bisa dapetin Putri. Soalnya Putri tuh kayak primadona sekolahnya banget. Terus dia tuh juga agak judes lah, apalagi kalau milih pacar. Bahkan laki-laki paling oke di sekolah itu aja tuh gak bisa dapetin Putri. Nah semenjak kejadian itu, Arif tiba-tiba malah jadi salah satu siswa yang paling populer lah di SMA-nya. Bahkan bukan karena prestasi belajar, tapi karena dia berhasil dapetin si Putri ini. Akhirnya dengan ilmu pelet yang dia punya, sampai Arif lulus SMA dan kuliah, Arif tuh selalu ganti-ganti pasangan atau pacar gitu. Nah karena Arif makin penasaran dan makin bikin Arif terobsesi sama praktek pelet ini, ada satu cerita nih Muibi. Pas Arif masih kuliah, dia tuh ketemu cewek. Awalnya Arif tuh sempet gak mau pakai ilmu pelet yang dia punya, karena Arif tuh kuliah keluar kota kan.
dan kuliahnya juga di daerah Malang. Jadi cewek ini juga kuliahnya satu kampus sama si Arif, dan cewek ini tuh dari Bali, sebut aja namanya Dini. Dini tuh cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang hitam, dan dia tuh tergolong mahasiswa yang lumayan pinter. Dini tuh ngekos di dekat kampus, dan dia tuh kayak cewek yang pinter nyanyi dan sering banget ngambil side job untuk kayak nyanyi di kafe-kafe gitu. Nah semuanya tuh berjalan lancar sampai akhirnya dia tuh kenal sama satu mahasiswa, yaitu si Arif ini. Jadi si Arif tuh sering ngeliat Dini ngisi acara-acara di kafe, dan inisiatif lah nawarin untuk ngisi acara internal organisasinya si Arif ini di kampus. Nah nerima tawaran ini, akhirnya si Arif sama Dini tuh jadi makin dekat karena sering ketemu, terus sering diskusi. Sampai si Arif tuh nunjukin perhatiannya lebih, kayak ikut nonton Dini kalau nyanyi, sampai nemenin Dini dari sebelum dan sesudah tampil. Dan di sini Arif udah mulai tertarik nih Muibi sama si Dini. Terus singkat cerita, Arif akhirnya nyatain perasaan itulah ke Dini. Arif ngomong kalau misalkan dia tuh suka banget sama Dini dan pengen serius. Tapi ternyata cintanya dia tuh ditolak. Si Dini ngomong, maaf ya aku kesini tuh untuk fokus kuliah. Kamu baik banget tapi jangan ngelakuin itu lagi ya. Itu lagi tuh maksudnya? Kayak nembak si Dini gitu. Oh. Arif akhirnya cuma senyum dan pamit lah buat pulang. Pas di rumah dia kesel tuh sampai tembok, lemari, meja, kursi tuh dihancurin semua. Dijadiin bahan pelampiasannya dia. Si Arif tuh juga sampai gak bisa tidur saking emosinya. Akhirnya si Arif tuh bener-bener gak masuk kampus sampai 1 minggu Muibi. Dan akhirnya si Arif niat untuk tirakat lagi dan gunain peletnya. Bahkan dia sampai datengin rumah dukun untuk minta pelet yang lebih kuat lagi. Seminggu setelah kejadian itu, pas Dini datang ke kampus, malam-malamnya pas dia ngeliat Arif, dia tuh ngerasa kayak halu gitu. Tapi setiap malam, bener-bener setiap malam, dia tuh selalu mimpi lagi liburan atau pergi sama Arif. Mimpi itu tuh bener-bener setiap malam, dan Dini jadi orang yang beda banget. Dia sampai gak pernah sholat, kuliahnya terbengkalai, dan dia tuh mulai jarang ngambil jobnya yang nyanyi itu lagi. Bahkan selama 6 bulan, Dini tuh gak ngasih kabar ke orang rumah sama sekali atau pulang ke Bali. Nah mulai dari sinilah keluarganya yang di Bali tuh kayak ada kepecah jadi 2 sisi. Yang satu ini khawatir Dini tuh hilang diculik, sedangkan yang satunya lagi percaya kalau Dini tuh lagi dipelet. Jadi keluarga yang ngira dia diculik langsung berangkat tuh ke Malang buat nyari Dini di sana. Sedangkan keluarga yang satunya lagi nyari orang pinter buat nemuin anaknya ini, si Dini. Oke, jadi dua-duanya tetap dilakuin ya? Betul. Nah keluarganya yang nyari di Malang akhirnya ngomong, Dini tuh udah gak ada di Malang, dia ngilang gitu aja. Dia juga udah gak kuliah hampir 1 semester ini. Terus kata keluarganya yang ke orang pinter, dia bilang kalau Dini tuh dibawa sama laki-laki ke tempat yang jauh tapi masih di Jawa. Nah keluarganya di situ nggak tahu kan harus percaya yang mana. Tapi kalau diperhatiin lagi, 2 hal itu tuh kayak berhubungan gitu kan. Akhirnya mereka nyari Dini lewat jalan yang beda, tapi sama-sama nemuin titik terang nih Muibi. Sampai akhirnya salah satu kerabatnya Dini ini ketemu sama seorang pendeta Hindu dari timur Bali. Dan pendeta ini tuh ngomong, oh dia dibawa ke Jakarta sama seseorang. Akhirnya keluarganya di situ mohon-mohon tuh ke pendetanya biar si Dini tuh bisa sadar lagi. Awalnya pendeta ini tuh nolak, tapi ngelihat penderitaan keluarga Dini, akhirnya kasihan lah dan nerima permohonan itu. Tenang, Dini tuh masih hidup, seminggu lagi saya coba tarik. Sampai akhirnya si pendeta ini tuh mulai ngelakuin lah ritual narik urip atau manggil dari jarak jauh. Akhirnya pendeta ini mulai meditasi dan masuk ke alam sunya loka atau dimensi lain. Di dalam tempat yang sunyi sama gelap, terus sedikit berair dan lembab, tiba-tiba pendeta ini tuh ngedenger ada suara getaran gigi dari kejauhan. Terus pendeta ini langsung ngomong, nah ini dia nih penyebabnya. Ternyata tiba-tiba Muibi muncul sosok genderuwo gede, bertaring, panjang dan berbulu lebat. Terus matanya tuh bersinar kayak rubi merah gitu tuh ke arah pendeta ini. Dan pendeta ini benar-benar langsung melesat ke arah genderuwo itu. Jadi kalau orang sakti ngelihat ke arah langit, pasti akan ngelihat ada 2 cahaya yang kayak lagi terbang gitu, saling nabrak satu sama lain.
Karena pertarungan antar pendeta sama genderuwo ini tuh cuma bisa dilihat sama sebagian orang aja lewat mata ketiganya. Genderuwo ini tuh kayak perwujudan dari dukun tempat Arif nyari pelet itu. Dukun ini tuh pakai sarana jin genderuwo yang ditangkap dari sebuah tempat kayak hutan gitu. Hampir 2 jam ngelakuin perlawanan, akhirnya genderuwo ini tuh kalah. Dan pas kabur, pendeta ini tuh ngunci sukmanya si dukun ini di Sunia Loka yang nyebabin dukun itu tuh mati suri. Nah, di sanalah saat yang tepat nih buat ngebuat perjanjian. Akhirnya si dukun ini tuh ngomong, "Saya mohon ampun, iya saya tarik. Terus si pendetanya ini ngomong, "Hampir 1 tahun kamu ngelakuin hal buruk sama dia. Sekarang tarik semua barang jeleknya. Sama satu lagi, sakitin aja yang nyuruh kamu." Nah, setelah si dukunnya ini kalah, Dini tiba-tiba ngehubungin rumah Moebi dan ngaku dia tuh lagi ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Anjir. Dia tuh sampai lupa banget kenapa dia bisa di sana. Bahkan dia tuh kerja di toko sebagai sales gitu. Akhirnya cepet-cepet lah keluarganya Dini pergi ke Jakarta buat ngejemput dia. Tapi yang pasti, semenjak itu Arif tuh langsung balik tuh Moebi ke Malang. Dan Arif tuh kayak jadi kena penyakit aneh, dimana dia tuh sering teriak ke pojokan ruangan yang sepi. Dan kadang dia tuh juga ditemuin lagi pingsan di kamar mandi. Bahkan berat badannya si Arif tuh makin lama makin turun. Nah, kenapa bisa tahu? Ini tuh hasil dari penerawangan si pendeta yang tadi. Semenjak kejadian itu, Dini pulang ke Bali dan kuliah di Bali tuh. Dia ngambil jurusan manajemen pariwisata dan sempat kerja juga jadi penjaga kontra HP. Dan sekarang Dini udah nikah, tapi sampai hari ini dia masih nggak tahu tuh kenapa dia bisa tiba-tiba ke Jakarta. Gue nggak habis pikir sih, karena kalau misalkan kita dipelet atau disantet gitu ya, gue mikirnya kita bakal suka sama orang itu. Cuman ini dibikin seakan-akan beneran gini nih. Maksudnya kayak tadi cerita gue tuh, gue bilang kan si Dewi ini ngerasa nggak fokus sama keluarganya. Nah ini bahkan dia lupa dia di mana. Iya, itu bener. menurut gue gila banget sih. Bahkan dia tadi kuliah di Malang kan. Terus tiba-tiba sampai Jakarta, itu kan jauh banget Nat. Dan itu udah bener-bener parah. Kenapa dia bisa sampai nggak tahu di Jakarta, itu gila sih. Nah iya bener Bi, berarti ilmu peletnya ini tuh sampai bisa bikin Dini sampai hilang ingatan gitu gak sih? Iya makanya. Bahkan jadi gak sadar kan. Gue gak habis pikir sih sama orang-orang yang ngambil pelet buat dapetin apa yang dia mau gitu loh. Karena sebenarnya bisa jadi dia kan sadar ya kalau yang dia lakuin itu pasti dapat konsekuensinya kan. Gue jadi bingung gitu lebih, Nat. Sebenarnya orang-orang yang pakai pelet itu tuh emang beneran karena dia mau pakai pelet itu, karena dia emang gak deket sama agama, atau sebenarnya ada hal atau ada yang nge-trigger dia, sosok lain gitu ya, yang bikin dia mau gak mau pakai pelet itu buat dapetin apa yang dia mau.